Sehari dua kali. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan masuk lagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat yang insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua pasti hafal ayat ini, sudah paham betul ya. Al-Baqarah 183. Ini surah yang berisi perintah puasa, turun pada tahun kedua Hijriah ya. Habis Nabi hijrah ke Madinah, 2 tahun kemudian ayat ini turun. Selama Nabi 13 tahun di Mekah, ayat ini nggak diturunkan. Baru diturunkan 15 tahun kemudian, setelah Nabi terima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barulah saat itu Nabi mulai puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10. Tahun ke-11 beliau sudah wafat. Maka di sini kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita lihat sejenak ayat ini karena nanti dia berhubungan dengan judul kita hari ini ya. Jadi judulnya ini bagaimana kita tuh self healing atau memperbaiki diri dengan Ramadan ya. Karena nanti ada hubungan antara ayat ini dengan tema kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini yang kita temukan dalam kitab tafsir, baik yang klasik ataupun modern. Imam At-Tabari, Imam Ar-Razi, Syekh Wahb Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Kutiba ini artinya apa? Diwajibkan. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kepada orang-orang sebelum kalian ya. Kutiba, kalau dalam bahasa Arab, kutiba ini artinya itu dituliskan. Kenapa mereka mengartikan kutiba ini diwajibkan, kata Imam At-Tabari, karena sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Makanya semua mufassir mengartikan kutiba itu furidah, diwajibkan. Mukjizat Quran itu adalah terletak pada setiap kalimat dan kata yang ditemukan dalam Al-Quran. Dari kata yang pertama sampai yang terakhir, semuanya tuh presisinya tepat ya, tidak ada sedikit pun kekeliruan. Kutiba ini pasif, majhul, kutiba. Maklumnya katabah ya. Kutiba ini kan berarti dituliskan. Kata Imam Ibnul Jauzi, kenapa Allah ketika memerintahkan puasa, maka narasi yang Allah gunakan adalah kalimat pasif. Ternyata karena perintah Allah ini, dia akan melahirkan sesuatu yang cukup sulit dijalankan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk qisas terhadap orang yang dibunuh. Saya tanya, qisas ini mudah atau sulit? Sulit, Pak. Menjalankannya itu berat. Atau
dalam perintah wasiat. Ya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ini perintah wasiat pakai kutiba. Ya. Diwajibkan jika terlihat tanda kematian kalian ninggalin harta, maka berwasiatlah kalian kepada orang tua dan kerabat dengan cara yang ma'ruf. Saya tanya, berwasiat harta itu mudah atau sulit? Sulit. Kenapa sulit, Pak? Karena Allah katakan kita ini manusia punya karakter. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita tuh punya kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Jadi kalau sudah kita kumpulkan, kita cintai, sulit untuk kita bagi, apalagi wasiatkan kepada orang lain. Kan perintahnya kepada kerabat, adik kakak sekalipun. Tidak mudah seorang kakak ngumpulin uang bertahun-tahun terus dia wasiat, dia kasih kepada adiknya. Makanya Allah bilang apa? Kutiba. Ternyata kutiba ini selalu melahirkan sesuatu yang implementasinya itu pasti sulit. Maka puasa juga pakai redaksi kutiba. Yang puasa tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Betul? Puasa itu mudah atau sulit? Mudah jika hanya menjauhi yang membatalkan ibadah. Kan pembatal puasa itu ada dua, batal ibadahnya atau batal pahalanya. Yang dijaga ini dua ini, Pak. Kalau sekedar yang dijaga itu cuma pembatal ibadah, mudah insya Allah. Anak kecil umur 8 tahun, 6 tahun bisa tahan makan dari pagi sampai maghrib, mudah. Kalau cuma perkara nggak minum, gampang. Tapi ternyata ada pembatal pahala. Dan pembatal pahala ini yang paling sulit. Contoh, apa pembatal pahala puasa? Berkata dusta. Apalagi? Gibah. Apalagi? Dusta. Lebih mudah mana, Pak? Pembatal ibadah atau pembatal pahala? Lebih sulit mana? Pembatal pahala, Pak. Karena dalam fikih itu ada dalam satu kondisi kita tuh ibadahnya sah secara fikih, tapi pahalanya tidak sah. Contoh, man syaribal khamr, barang siapa minum khamar, maka dia tidak dapat pahala dari salatnya 40 hari. Walaupun wudunya sempurna, walaupun rukun dan salatnya sempurna, tapi dia tidak dapat pahala. Kenapa? Batal. Haji, ada orang naik haji binafaqatil khabithah, dengan harta haram. Hajinya sah atau tidak? Hajinya, misalnya rukun dan syarat haji dia lakukan. Dia sampai tawaf kudum, habis itu dia tunggu sampai wukuf, ya, dia naik onta dengan ontanya dia ke Arafah, dia wukuf. Habis itu dia ke Musdalifah, habis itu dia ke Mina, pakai onta, pindah-pindah tempat pakai onta. Habis itu sampai dia selesaikan di tawaf ifadah dan tahallul, selesai. Sah enggak hajinya? Sah. Tapi kata ulama, yang dapat pahala bukan dia, ontanya. Hajinya enggak dapat pahala. Maka puasa pun seperti itu. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, ketika dalam keadaan puasa kita tidak berhasil menjaga perkara yang membatalkan. Jadi kutiba, Allah itu pakai kalimat kataba untuk segala sesuatu yang melahirkan apa?
itu yang melahirkan kerahmatan dirinya. Contoh, wa idh ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Jika orang yang beriman datang kepada kalian, katakan salamun 'alaikum. Allah telah mewajibkan, kataba kalau kutiba diwajibkan, kalau kataba mewajibkan atas dirinya rahmah. Nah, inilah yang kita temukan bulan Ramadan, bulan yang kemudian dikatakan sebagai bulan rahmat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini punya qalbu. Apa itu qalbu? Hati. Kenapa dikatakan qalbu? Dalam bahasa Arab hati itu dikatakan qalbu. Kenapa? Litaqallubi, karena dia suka berbolak-balik. Dan hati ini kalau dia berbolak-balik cepat sekali. Kata Nabi, kayak air dimasak di atas panci. Pancinya tuh bergejolak karena panas mendidih. Nah, seperti itu hati kita. Hati kita ini seperti sesuatu yang mudah terbolak-balik. Nah, mari kita lihat. Hati adalah tempat di mana seseorang itu merasakan yang namanya kebahagiaan. Makanya Nabi pernah tanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mal wal ghina?" Apakah kamu melihat orang yang banyak harta, orang kaya? Naam ya Rasul, betul. Wa tara qillatal mal wal faqr. Terus orang yang sedikit hartanya itu orang yang miskin. Abu Dzar menjawab, betul ya Rasul. Kalau saya lihat orang kaya banyak harta, orang miskin sedikit harta. Nah, di sini cara Rasul mengedukasi. Beliau tanya dulu, kalau jawabannya salah, baru beliau benar. Ini retorikanya Nabi. Apa kata beliau? Innamal ghina ghinal qalbi. Orang kaya adalah yang kaya hatinya. Wal faqr, orang yang miskin, faqrul qalbi, hati yang miskin. Itu hakikat yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita ini mungkin hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi lupa dari yang namanya kesehatan hati. Makanya Nabi mengatakan khairukum qarni, generasi terbaik generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, inna ba'dukum qauman, setelah itu akan datang kaum yakhununa wa la yu'tamanun, mereka berkhianat dalam amanah. Yashhaduna wa la yushtahadun, mereka jadi saksi tapi mereka enggak layak dijadikan saksi. Wa yanziruna wa la yafun, mereka nazar tapi enggak bayar nazarnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu orang azim, besar Pak. Ya. Wa nanamu wa zani qistal yawm la yazilu indallah jana'a ba'udah. Tubuhnya ini kekal, tapi waktu ditimbang pahalanya tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Waliyadzubillah. Inilah kita sekarang. Makanya Ramadan ini hadir agar kita tuh memahami esensi hidup. Esensi kehidupan ini dipahami lewat Ramadan. Ternyata hati yang sempit ini jadi faktor hidup kita jadi sempit. Betul? Hati yang sempit atau lapang ini yang bikin kita bahagia atau tidak di dalam kehidupan. Rumah besar, gaji banyak, kekuasaannya banyak, tapi hatinya sempit. Apa yang terjadi? Rumah yang besar rasanya sempit, gaji yang banyak rasanya sedikit. Itu yang terjadi ketika kemudian seseorang ini
hatinya ini sempit, qalbunya ini sempit, sesak. Ya. Dia masukkan yang namanya hasad, dia masukkan yang namanya takafur, ya. Sehingga ini membuat hatinya ini jadi sesak, sempit. Ya. Maka Ramadan ini dia hadir di mana kita memasukkan kebenaran Islam di dalamnya. Selama ini kita tuh menyiksa hati kita dengan hasad, dengki, iri. Ini bikin hati itu jadi sempit. Maka ketika Ramadan ini datang, sebenarnya kita sedang membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Contoh, marah nggak boleh, hasad dilarang, berdusta bisa batal pahala. Makanya di sini kita lihat tekanan-tekanan batin kita ini itu diselesaikan dengan cara Ramadan. Ada 2 penyakit hati, Pak, dan ini tidak ada obatnya. Cari di psikolog manapun tidak akan bisa ditemukan. Al-khawf wal hazan. Khawf itu takut, hazan ini cemas. Ini nggak ada obatnya. Ya. Manusia itu punya penyakit 2, khauf, hazan. Takut menghadapi hari esok, sedih terhadap apa yang sudah berlalu. Ramadan ini hadir untuk membersihkan ini semua. Karena selama ini kita tuh cenderung mengenyangkan fisik, tapi kita lupa mengenyangkan hati dan psikologis kita. Makanya Ramadan ini ketika fisik kita laparkan, sebenarnya yang dikenyangkan apa, Pak? Hati dan jiwa kita. Ketika fisik kita laparkan, yang kita bahagiakan itulah jiwa dan hati kita. Kalau puasa kita benar, apa? Kalau puasa kita benar, maka nanti hal-hal yang bisa menyiksa hati kita tuh kita dapat namanya junnatun. Kalau saum menahan, kalau siam, ini yang benar ini. Tahu junnatun? Dalam bahasa Arab ada jannah, ada jinnah, ada junnah. Tiga-tiganya ini beda artinya. Jannah itu apa? Syurga. Jinnah itu artinya apa? Jin. Junnah itu artinya apa? Perisai. Ya. Bahasa Arab itu segala sesuatu yang dimulai dari huruf jim, ya, nun, ta, itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Contoh, jannah, surga, bisa dilihat sekarang? Belum, nanti. Makanya namanya jannah. Jin bisa dilihat? Enggak, makanya namanya jin. Junnah, perisai. Maka seseorang itu kalau puasanya benar, puasanya bisa jadi perisai, benteng. Jadi hatinya itu tidak akan pernah dimasuki oleh penyakit-penyakit yang menyiksa dirinya, syaitan. Makanya kata madrasah Ramadan ini, man yuridillahu an yuhdiyahu yashra sadrahu lil Islam. Kita tuh kalau ingin baik kehidupannya, maka Allah lapangkan hati kita dengan Islam. Bagaimana cara Allah melapangkan? Satu, dengan madrasah namanya Ramadan. Jadi visi kita ini kita laparkan, hati kita kenyangkan. Ketika kita menahan diri dari marah, ketika kita menahan diri dari dusta, sebenarnya itu cara paling ampuh untuk kemudian kita menyehatkan batin kita. Marah itu menyiksa, betul. Marah itu menyiksa. Nabi diminta nasihat, ausini khairan. Jawabannya satu, la taghdab, jangan marah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi bagaimana kemudian hati kita ini dimasuki oleh sesuatu yang membahagiakan? Itulah Ramadan.
Ya, makanya kita kembali ke Al-Baqarah 183. Kapan Allah menggunakan kalimat kataba? Ketika Allah mewajibkan rahmat dan kasih sayang atas dirinya. Nah, bagaimana cara kita membersihkan hati? Dengan cara memasukkan rahmat. Rahmah ini kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Orang kalau dicabut kasih sayang dari dalam hatinya, celakalah. Saya pernah menyampaikan pertemuan dulu, ya. Inna Allah Ta'ala khalaqa mi'ata rahmatan yawma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan 100 rahmat. Berapa? 100. Menurut Bapak Ibu, dari 100 ini yang diturunkan di bumi kira-kira berapa? 1. Berarti kita ini yang hadir pada siang hari ini baru merasakan 1/100. Wa biha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan inilah seorang ibu menyusui anaknya yang masih bayi. Wa biha tashrabu tayru wal uhushu minal ma. Dengan inilah seekor binatang buas minum dari tempat yang sama dengan seekor burung kecil. Wa biha ta'ishul khalaiq. Dengan inilah semua makhluk saling mencukupi satu dengan yang lain. Masya Allah. Saya tuh waktu tadi malam itu ngelihat ada satu cuplikan, ada turis di Kenya itu tiba-tiba lari semuanya gara-gara terdeteksi ada singa yang mendekat ke arah mereka. Singa nggak kenal ini turis. Ini orang asli Kenya, ini turis, siapapun ya dia nggak punya akal gitu ya. Dia pasti, ya namanya binatang nggak punya akal. Tapi Bapak Ibu pernah lihat harimau memakan anaknya sendiri? Pernah lihat? Nggak ada. Kenapa? Karena rahmat yang Allah titip. Ya. Hakikatnya, fitrahnya manusia itu tidak ada ayah bunuh anak, tidak ada ibu bunuh anak. Tapi akhir-akhir ini banyak nggak? Banyak. Sementara kalau kita nggak punya rahmat di dalam hati, kita celaka. Kata Nabi, syaqiyun, antum celaka. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia puasa, dia celaka. Kan ada hadis, perempuan Bani Israel, ahli puasa, ahli sholat, ya, hiya finnar, dia di neraka, kata Nabi. Gara-gara kucing yang diikat 3 hari 3 malam tidak dikasih makan. Sajjanatha hatta mata. Kucingnya dia ikat sengaja nggak dikasih makan sampai mati kucingnya, matilah lapar. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Padahal dia ini apa? Shaiman qaiman, ahli puasa, ahli sholat. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi bercerita seorang perempuan al-baghaya, pelacur Bani Israel. Itu melihat anjing mutar-mutar di sekeliling sumur. Karena kasihan, dia turun ke sumur, ambil air dengan sepatunya, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi, dia masuk syurga. Yang satu hatinya ini tidak ada rahmah kasih sayang, yang satu hatinya ada rahmah. Yang satu yang kemudian ahli ibadah nggak ada rahmah di dalam hatinya, yang satu ahli maksiat punya rahmah di dalam hatinya. Yang punya rahmah ini selalu akan diselamatkan walaupun dia ahli maksiat. Perempuan ini dapat hidayah, taubat, jadi wanita salehah, mati kata Nabi masuk syurga. Maka puasa ini bulannya rahmah, kita menghidupkan hati kita. Al-hasasiyah ijtimaiyah, rasa sosial kita tuh kita hidupkan. Dan ini
akan menjadi bekal kita menghadapi tekanan-tekanan kehidupan ke depan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Ramadan ya. Kita latihan untuk kemudian membersihkan hati. Selama ini kita cenderung menyiksa hati kita. Penyakit-penyakit dosa itu menyiksa hati. Innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Manusia itu kalau mereka berbuat dosa, maka yang pertama ditulis di hatinya itu titik-titik hitam, nuqtah. Ya. Jadi nuqtah itu dari bahasa Arab, nuqtatun sauda. Kalau dia taubat, maka yang hitam ini dihapus. Sahula qalbuhu, selamat. Tapi dia ulangi lagi kan, kalau kita punya kecenderungan berbuat, taubat, berbuat lagi. Sehingga apa, hati kita ini yang tadinya sudah dibersihkan menghitam lagi. Kalau sudah menghitam, disitulah kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka Ramadan hadir di tengah-tengah kita untuk membersihkan itu semua. Makanya saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan hati kita. Qalbin salim, hati yang lapang, hati yang luas. Hati kalau sudah lapang ya, sama kayak kita di ruangan luas begini. Mau ada ular, mau ada apa, kalau luas aman. Kenapa? Luas. Mau lari kemana aja bisa, betul. Tapi coba antum lagi di kamar mandi sempit, orang ngelemparin apa ular yang kakinya banyak itu apa namanya? Apa? Lipan. Lipan. Kalau kita di ruangan sempit, lipan gimana di dalam? Panik nggak? Panik. Apalagi kelabang, loncat-loncat kita, tikus masuk, kabur udah. Kenapa? Ruangannya sempit. Tapi kalau ruangannya lapang, mau tikus, mau apa, dia nggak akan terbebani. Begitulah hati ya. Maka Ramadan ini sebenarnya hati kita jadi lapang. Hati kalau sudah lapang, penyakit-penyakit hati itu akan keluar dengan sendirinya ya. Dibersihkan semua ya. Oh, ini sudah mau jam 1, ada tanya jawab. Baik, sisa 5 menit kita tanya jawab. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, silahkan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik, persilakan. Mungkin baik, pertanyaan. Ada? Silakan. Oh, mau garuk kepala ternyata. Saya kira angkat tangan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah hilangkan kesulitan kita, Allah lapangkan kesempitan kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang punya hutang biar cepat lunas, amin. Yang punya musibah semoga diangkat, amin. Yang punya hajat Allah sampaikan dia kepada hajat-hajatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Disampaikan kepada jamaah